halaman 157, pembahasan haji. Kebetulan suasana sekarang saudara-saudara kita tengah melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan dengan membahas ini menjadi wasilah Allah beri kemudahan yang hadir di sini berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Muhaddits rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Haji menurut bahasa al-hajju al-qasdu, menuju, itu haji, bertujuan. Sedangkan istilah syariat qasdul baiti li ada'il manasiki bi kaifiyatin makhsusah, menuju ke Ka'bah dengan menunaikan manasik haji dengan cara-cara tertentu. Itulah definisi haji. Kapan disyariatkan haji? Silang pendapat. Ada yang mengatakan tahun kelima, ada yang mengatakan tahun ke-6, ada yang mengatakan tahun ke-8 Hijriah. Dan Nabi semenjak hijrah ke Madinah belum pernah haji melainkan sekali, itu yang terakhir kali, yaitu tahun ke-10 Hijriah. Karena tahun 11 Hijriah Nabi wafat, baru pulang ke rahmatullah. Nah, mari kita lihat bab ini, at-targhibu fil haji wal umrah, perihal menggemarkan haji dan umrah, ya, memotivasi kaum muslimin yang memenuhi syarat haji, umrah. Wajibnya seumur hidup sekali, sunnahnya 5 tahun sekali. Kayaknya kalau di sini nggak nyampe deh 5 tahun, lebih. Nyetor sekarang, berangkatnya kapan? 25 tahun ke depan. DKI, kalau Sulawesi 40 tahun kemudian. Jadi kalau baru nyetor umur 60, berangkatnya umur 100 kalau panjang umur. Watarhibu, peringatan, ancaman, minar rofasi. Nanti akan dibahas. Rofas ada maknanya jima, ya, itu ancaman, jangan bersetubuh hubungan suami istri di kala haji. Ada yang bilang omongan yang kotor, itu rafats. Wal fusuqi, berbuat fasik, fihima, baik haji maupun umrah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walillahi, karena Allah lah. Jadi jar majrur didahulukan, lillah, untuk mengingatkan orang yang haji. Berangkat haji pasang niat karena Allah. Nabi menjelaskan nanti di akhir zaman ada orang berangkat haji motivasinya 4 hal. 4 golongan dengan motivasi yang berbeda.
Yang pertama, salatinuhum lin nuzhah. Penguasa-penguasanya ada yang berangkat haji cuma pengen plesir, nuzhah, jalan-jalan, pengen plesir doang, pengen dapat penyematan gelar haji karena bentar lagi nyalon, entah itu gubernur, entah itu bupati, entah itu wali kota. Nabi udah ingatkan tuh, terjadi nggak tuh? Jadi penguasanya dorongan berangkat hajinya cuma pengen plesir. Yang kedua, aghniyauhum littijarah. Orang-orang kayaknya dorongan berangkat haji pengen menjalin mitra bisnis. Pokoknya nyampe sono otak dagangnya jalan tuh. Ada teman satu rombongan kita belum haji baru nyampe Jeddah pakai pesan, Ustadz, ntar kita ke tempat rongsokan mobil di Jeddah. Ngapain Pak? Ya itu katanya mesinnya bagus-bagus. Mentang-mentang dia montir. Tuh lihat tuh. Yang ketiga, fuqara'uhum lil mas'alah. Orang-orang miskinnya ada yang dorongan berangkat hajinya buat ngemis. Ada nggak di sana? Kita bersyukur, alhamdulillahnya bangsa kita nggak ada yang sampai begitu. Cuma kalau ada pengemis, mulut jangan usil. Ada duit kasih, kalau nggak ada ya udah. Jangan dikomentarin miring, jangan. Nggak janjian besok ketemu lagi ntar ke Madinah ada lagi dia. Udah jangan dikomentarin miring. Ada duit kasih. Lagi kalau orang berangkat haji ada dana yang disisihkan. Cari recehan deh, tukerin realan. Kenapa? Setiap berangkat ke Masjidil Haram di sono mah kagak ada tromol. Cuma kita bisa berbagi kepada petugas cleaning service. Ya. Kan lumayan 2 real, 5 real kita kasih. Bayangkan berbuat baik di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Jadi kalau antum sedekah 2 real berarti seperti sedekah 200.000 real di masjid lain. Silahkan dikias, sisihkan rezeki. Mau berangkat haji di sini, tangga ada yang yatim-yatim, santunin. Mudah-mudahan urusan beres. Minta doain sama tuh anak yatim. Om mau berangkat, doain ya biar lancar pergi pulang kembali ke tanah air selamat. Yang keempat, golongan siapa? Qurra'uhum lis-sum'ah. Qurra jamak qari. Kalau Muallim Syafi'i Hadzami artikan di sini ulama'uhum. Bukan sekedar qari yang bisa baca Quran bagus, tapi mengerti Quran. Artinya ada ulama-ulamanya dorongan berangkat hajinya cuma buat mengejar pamor, sum'ah, pengen didengar orang. Jadi kita balik ke ayat ini, makanya diduluin lillah walillahi 'alan nas, karena Allah lah wajib atas manusia hajjul baiti, berhaji ke Ka'bah. Nah, kalimat annas umum, manusia mana?
man istata'a ilaihi sabila. Ini namanya badal, mubdal minhunya annas, badal ba'ab min kul, badal sebagian. Jadi enggak semua manusia yang wajib haji yang sanggup jalan ke sana. Nah, kalimat sanggup Nabi jelaskan azadu warrahilah, ada bekal, ada kendaraan. Bekal buat berangkat, bekal untuk menetap selama haji, bekal untuk kembali, bekal buat keluarga yang ditinggal. Jangan sampai mereka terlantar di tanah air. Kita berangkat haji anak istri, kita nggak pikirin uang belanjanya, kebutuhan makan dia, kebutuhan sekolah dia. Makanya kalau orang berangkat haji sampai ngutang-ngutang, jangan kata ngutang, diberangkatin orang aja bicara wajib, udah wajib belum? Belum. Bukan duit dia, orang berangkatin. Tapi kalau bicara sah, sah. Bicara sah, diberangkatin orang sah hajinya. Cuma bicara wajib, udah wajib belum? Belum. Andai kata dia menolak, yang mau ngeberangkatin nggak bisa sewot. Lu nggak ada syukurnya, lu gue berangkatin kagak mau, belagu amat. Ini kan menyangkut harga diri. Sama kayak ngorbanin orang yang hidup, ya. Pak Haji Jamil beli kambing, pengen korbanin untuk Ustadz Nalim. Tanya Ustadz Nalim, aneh beli kambing pengen korbanin buat ente, berkenan nggak? Kalau beliau berkenan, alhamdulillah, terima kasih, sah. Cuma ingat, kalau ngorbanin untuk orang, Haji Jamil nggak bisa memakan dagingnya. Ini pakai mesen. Ustadz Nalim, aneh udah beliin ente kambing korban buat ente, jangan lupa pahanya matinya kirimin ke rumah. Beda sama kita korban buat diri kita, korban untuk istri kita, itu emang tanggungan kita. Tapi kalau mertua beliin kambing pengen korbanin untuk menantu, panggil mantu, mantu, iya be, kenapa? Babe beliin kambing tuh pengen korbanin buat lo, setuju apa kagak? Mantu ngomong, be kasih yang lain aja deh. Jangan marah mertua, mantu belagu, sok nampik laganya. Gue beliin kambing gede gini mau korbanin buat lo, lu pakai nolak. Ini masalah izzah, harga diri. Dia punya hak menerima, punya hak menolak. Berangkatin haji begitu juga, yang diberangkatin punya hak buat menerima, punya hak buat menolak. Tadi ngorbanin untuk orang lain yang masih hidup, sekarang ngorbanin untuk orang yang sudah meninggal. Selalu pertanyaan itu setiap mendekati Idul Kurban, ditanya lagi. Udah ditanya tahun kemarin. Di kitab Kifayatul Akhyar jelas tidak sah korban di atas namakan mayit, kecuali kalau mayit wasiat. Emaknya ngomong sama anaknya, Din, kalau emak nggak ada umur, emak pengen dikorbanin. Wasiat nggak tuh? Wasiat. Suatu waktu emaknya meninggal. Nah, mendekati Idul Kurban, si anak nih, si Udin beliin kambing korban atas nama almarhumah ibunya.
sahnya karena wasiat. Kalau kagak wasiat nggak sah. Kalau dia wasiat sah, tapi hadirin nggak bisa memakan dagingnya. Semuanya sedekahkan kepada fakir miskin. Terus gimana selama ini? Saya ikut urunan korban sapi buat almarhum orang tua saya. Dia kagak wasiat. Guru kami almarhum Kyai Hasan Azhari kasih solusi. Ente korban atas nama ente yang hidup. Nanti ente niatin menghadiahkan pahala kurban saya untuk almarhum orang tua saya Fulan bin Fulan. Jadi berkurban atas nama mayit tidak sah kecuali kalau wasiat. Tapi kalau menghadiahkan pahala kurban buat mayit sah. Antum kirimin Fatihah tadi ngaji buat orang-orang tua kita. Jadi nggak? Namanya hadiahkan pahala Fatihah. Begitu juga kita korban, pahala korbannya kita hadiahkan buat almarhum orang tua, boleh. Bisa dibedakan gitu. Mari kita lanjutkan. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam itu di atas 5 pilar. Islam diserupakan seperti sebuah bangunan. Bangunan bisa berdiri kokoh karena punya pondasi. Keislaman seseorang berdiri kokoh karena ditopang 5 rukun. Yaitu pertama, syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Ketiga, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Keempat, wa hajjul baiti, boleh wa hajjil baiti, berhaji ke Ka'bah. Kelima, wa shaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan. Di hadis riwayat lain urutannya puasa Ramadan baru haji. Kalau di sini haji kemudian puasa Ramadan. Itulah 5 pilar, 5 rukun Islam. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Apa hikmah syariat haji? Ya. Di bawah pengarang menyebutkan tajarrudun aniz zinati wal alaik, mengosongkan diri dari hiasan-hiasan dan kaitan-kaitan hati. Kalau namanya udah pergi haji, bukan maksudnya bermewah-mewah, bukan. Emang tajarrud. Buktinya apa? Disuruh pakai pakaian ihram, nggak pakai celana dalam. Lelaki cuma 2 helai selendang untuk menutup auratnya di bawah, lalu untuk selendangnya. Yang kedua, wa iqbalun alal maulal khaliq. Hikmah perintah haji apa? Datang menghadap maulal khaliq, penolong sang pencipta, yaitu Allah Ta'ala, sang penolong, sang pencipta. Yang ketiga, hikmah haji apa?
wa ta'arufun bainal muslimin. Ada ta'aruf, bisa berkenalan dengan muslimin dari berbagai bangsa. Dia punya adat istiadat yang berbeda dengan kita, kaum muslimin, bangsa anu. Jadi kenal kita. Keempat, wa manafi'u diniyatun wa dunyawiyatun. Manfaat agama dapat, manfaat dunia juga dapat. Kelima, wasababun fi maghfiratiz dzunubi wa izalatil khotoya. Haji itu hikmahnya menjadi penyebab diampuninya dosa, dihilangkannya kesalahan-kesalahan. Orang yang wukuf di padang Arafah bersih dosanya seperti bayi lahir dari kandungan ibu. Illa huquqal adamiyyin, kecuali berkenaan hak-hak manusia. Taubatnya bukan dengan haji, ya. Kalau ngambil hak orang, kembalikan. Jadi kalau korupsi, penyelesaiannya taubatnya bukan umroh, pulangin duit rakyat, ya. Fa innaha tata'allaqu bizzimam, karena hak-hak manusia berhubungan dengan zimmah. Jadi masih lekat tuh di lehernya. Hatta yajma'allahu ashabal huquq, sampai Allah kumpulkan nanti di hari kiamat pemilik-pemilik hak yang dizolimi, dianiaya. Dia kelak bakal menuntut haknya. Ya Rabbi, tanah saya diserobot ya Rabbi. Mentang-mentang dia berkuasa. Di dunia dulu saya membela diri juga nggak punya pengacara, nggak punya duit, habis tanah saya. Kita lanjutkan. Hadis yang kedua, halaman 158. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja, barang siapa haji, falam yarfuth, tidak rafas, selama haji tidak hubungan suami istri, atau selama haji tidak mengucapkan kata-kata kotor, walam yafsuk, dan dia tidak berbuat fasik, al-fuhsyu fil qawli wat ta'addi, keji dalam ucapan, itu namanya al-fusuk, wat ta'addi, keterlaluan, melampaui batas, ya. Siapa yang berhaji dia tidak hubungan suami istri, tidak berbuat fasik, roja, niscaya dia kembali pulang kayaumi waladathu ummu, seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Bersih nggak dosanya? Hadis disepakati Bukhari Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, begitu juga Tirmidzi dengan ikhtilaf. Mungkin maksudnya dengan berbeda redaksi. Hadis ketiga, wa anhu aidan, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu pula, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al umratu ilal umrati, umroh ke umroh berikutnya, kafaratun lima bainahuma, menggugurkan dosa antara keduanya. Umroh 2 bulan kemudian umroh lagi, nah, itu rentang waktu 2 bulan gugur dosanya. Umroh ke umroh menggugurkan dosa antara keduanya. Tentu yang dimaksud dosa kecil.
Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaan. Laisa lahu jazaun, tidak ada ganjaran yang patut buat dia illal jannah, surga. Jadi kalau pergi haji bisa meraih haji mabrur, balasannya surga. Wal hajjul mabrur alladzi lam yukhallidhu ma'samun laisa lahu thawabun illal jannah. Haji mabrur yang tidak bercampur padanya dosa. Haji mabrur itu haji yang enggak kecampuran perbuatan dosa. Enggak ada ganjaran yang patut buat dia kecuali surga. Kalau di Madinah, apalagi sekarang pakai aplikasi itu, mau ke Raudhah. Orang yang pernah ngerasain ke Raudhah ibarat booking tempat di surga. Diperebutkan oleh orang sedunia. Ada nggak Raudhah luasnya semasjid Al Mubarakah? Kalaupun ada segini, direbutin sama orang sedunia. Saya bilang sama kawan-kawan, ntar kalau pulang kita uber Raudhah. Mereka nanya, emang Ustadz di tanah air ada Raudhah? Ada, tuh majelis ilmu. Nabi bilang apa? Idza marartum biriyadil jannati fartau. Kalau kalian melewati taman surga, singgah. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga? Hilaqudz dzikri, majelis ilmu. Jadi kalau di sono kita rebutin Raudhah, pulang di sini juga banyak Raudhah nggak? Banyak Raudhah, yaitu majelis ilmu. Jangan kendor semangatnya, pulang haji, pulang umroh, malah ngajinya bolos mulu. Selanjutnya, hadis tadi diriwayatkan oleh Malik, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah dan lainnya seperti Ahmad dan Abi Daud. Hadis terakhir keutamaan umroh di bulan Ramadan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun fi Ramadan, satu kali umroh di bulan Ramadan, ta'dilu, menandingi, hajjatan, berbanding dengan satu kali haji. Pahalanya itu besarnya keutamaan umroh di bulan Ramadan. Ada teksnya yang lain, aw hajjatan ma'i, itu membandingi satu kali haji bareng saya, bareng Nabi. Hadis disepakati Bukhari, Muslim, diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian, insyaallah kalau memang 1 Zulhijjah jatuh hari Sabtu, sekedar mengingatkan kawan-kawan yang berkurban mulai menahan diri, enggak cukur bulu, enggak gunting kuku, makruh. Berapa hari Ustadz sampai kambingnya disembelih? Lebih kurang 10 hari kan? Nah, jadi kalau yang tadi ikut patungan korban, dia berkorban, masuk 1 Zulhijjah, enggak nyukur rambut, enggak gunting kuku. Jadi kalau yang ikut korban, yang mau nyukur dari sekarang, mau gunting kuku dari sekarang. Rentang waktunya masih lebar, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat. Lumayan 10 hari. Orang ihram diuji haram gunting kuku, haram cukur bulu kalau udah ihram. Sampai kapan? Sampai tahallul. Bandingannya begitu. Kita yang korban
Begitu 1 Zulhijjah kata Nabi, jangan cukur bulu, jangan gunting kuku sampai hewannya disembelih. Lumayan nggak 10 hari? Iya. Kalau kagak korban gimana? Terserah, gunting kuku boleh, kagak juga boleh. Kagak korban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.